Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober dan tahap kedua dan ketiga pada tanggal 28 Oktober. Tujuan Kongres Pemuda kedua ini yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperkuat persatuan Indonesia. Pada mulanya keras suara dari beberapa pihak agar bahasa persatuan hendaknya satu bahasa yang telah matang, yaitu adalah bahasa Jawa. Tetapi penantang mengatakan bahwa bahasa Jawa bukan bahasa demokratis, tetapi bahasa feodal. Sementara rakyat Indonesia akan dibina menjadi masyarakat yang demokratis. Karena ini, Muhammad Yamin kemudian meminta pendapat dari seorang pakar bahasa Jawa yang berpendapat bahwa bahasa Melayu yang harus dipakai sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu memiliki banyak kemungkinan untuk berkembang. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sambil berbisik kepada Sugondo, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk Kongres ini." Yang kemudian Sugondo membubuhi para setuju pada seri kertas tersebut. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk para setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dan kebulatan dari pemuda-pemuda Indonesia akan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sejarah dan semangat Sumpah Pemuda yang digerakkan pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan sebuah gagasan besar yang seharusnya telah membentuk kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pada hari pertama, tanggal 27 Oktober 1928, dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Pusito berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Pada hari kedua, tanggal 28 Oktober 1928, pada Gedung Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup, Sunario dalam pidatonya menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara itu, Ramalan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, serta hal-hal yang diperlukan dalam perjuangan. Sedangkan Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacain oleh Sugondo dan dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam membangun landasan utama gerakan kebangkitan nasional, sekaligus perekat yang mempersatukan anak bangsa dari berbagai suku dan agama. Semangat Sumpah Pemuda mencapai klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu.